Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus salihah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya kita pun masih bisa belajar bersama. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama. Amma ba'd, kita masih dalam rangkaian silsilah Arkanul Islam. Kita telah berbincang tentang rukun Islam yang pertama, yaitu 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasul. Kita sudah membahas tentang rukun-rukun, syarat-syaratnya, konsekuensi. Kemudian kita berpindah kepada rukun Islam yang kedua, di mana Rasul SAW berpesan kepada Mu'adz bin Jabal, fa inhum ata'uka lidzalik fa'alimhum, kalau mereka menerima dan taat kepadamu, mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, mentauhidkan Allah dan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kabarkan kepada mereka, ajarkan kepada mereka bahwasanya Allah Jalla Jalaluh mewajibkan atas mereka salat 5 waktu dalam sehari dan semalam. Dan kita sudah membahas tentang bagaimana salat 5 waktu tersebut, waktu-waktunya, rukun, syarat, wajib-wajibnya. Dan pada kesempatan kali ini kita ingin melanjutkan pembahasan tentang salat sunnah yang sejatinya tidak masuk dalam rukun Islam. Karena kalau orang itu hanya salat yang 5 waktu saja, maka dia telah melaksanakan kewajibannya. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ada seorang sahabat bertanya tentang apa yang Allah wajibkan atas dirinya, 5 salawat fil yawmul laylah. Lalu sahabat ini bertanya, apakah ada kewajiban lain buat aku? Enggak ada. Illa an tatawwa, kecuali kalau engkau ingin sukarela menjalankan sholat sunnah. Ini menunjukkan bahwasanya yang wajib itu yang 5 waktu tadi. Ada sholat Jumat sebagai pengganti sholat zuhur sebenarnya. Sedangkan sholat-sholat yang lainnya adalah sholat-sholat sunnah bagi yang mau mengamalkannya. Sebelum kita membahas tentang sholat-sholat sunnah ini yang bermacam-macam ya, Ana ingin mengingatkan tentang hukum melaksanakan sholat berjamaah di masjid bagi kaum laki-laki. Mungkin kita mendengar ada banyak perselisihan di antara para ulama. Sebagian di antara mereka menyebutkan bahwasanya sholat berjamaah di masjid itu wajib buat setiap laki-laki yang mampu untuk ke masjid dan tidak ada halangan buat dia. Sebagian lagi berpendapat sunnah muakkadah. Ada yang mengatakan fardu kifayah, pokoknya sudah ada yang ke masjid maka alhamdulillah. Ahibati fillah, kalau kita membahas masalah fikih akan panjang. Semua memiliki dalil yang kita berbaik sangka dengan para ulama. Tatkala mereka membahas tentang hukum sholat berjamaah itu, bukan karena mereka meremehkan keutamaan
fadilah dan kemuliaan sholat berjamaah. Tapi mereka berusaha untuk menyimpulkan hukumnya bagaimana sebenarnya. Ana akan membacakan asar, ucapan dari sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Di dalam hadis atau di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man sarrahu an yalqallaha ghadan musliman falyuhafid ala haula'i salawat haitsu yunada bihin." Barang siapa yang ingin mati husnul khatimah, barang siapa yang ingin meninggal dunia besok berjumpa dengan Allah dalam kondisi muslim, Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi Islam. Kita semua ingin mati husnul khatimah, meninggal dunia dalam kondisi Islam. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu memberikan sebuah pernyataan. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah Jalla Jalaluh dalam kondisi muslim, falyuhafid ala haula'i salawat haitsu yunada bihin. Hendaklah dia menjaga salat yang 5 waktu itu di tempat salat itu dikumandangkan, ajakan kepadanya. Lalu beliau mengatakan, fa innallaha syara'a li nabiyyikum sunanal huda. Sesungguhnya Allah Jalla Jalaluh mensyariatkan buat nabi kalian sunnah-sunnah petunjuk. Jadi jalan-jalan yang mengantarkan kita kepada petunjuk Allah Azza wa Jalla. Sebagian kita berkata kadangkala, gimana ya supaya anak dapat hidayah, supaya anak dapat istiqamah. Nih, wa innahunna min sunanil huda. Di antara sunnah-sunnah petunjuk yang akan mengantarkan hamba kepada istiqamah, kepada ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Azza wa Jalla adalah salat berjamaah di tempat dikumandangkannya azan. Walau annakum sallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallif fi baitihi. Kalau akhirnya kalian sholat di rumah kalian, nggak sholat berjamaah di masjid, di tempat dikumandangkannya adzan, sebagaimana ada orang-orang yang memang nggak sholat ke masjid. Ada satu kelompok yang memang mereka berat untuk sholat di masjid. Kalau kalian mencontoh orang-orang tersebut, maka kalian telah meninggalkan sunnah Nabi kalian. Walau taraktum sunnata nabiyikum la dhalal. Kalau kalian meninggalkan sunnah Nabi kalian, maka konsekuensinya kalian akan tersesat. Wa ma min rajulin yatatahharu fayuhsinu tuhur. Tidaklah ada seorang pun yang bersuci, kemudian dia menyempurnakan wudunya, menyempurnakan bersucinya, thumma ya'madu ila masjidin min hadhil masajid. Kemudian dia dengan sengaja menuju ke masjid dari salah satu masjid yang ada. Masjid ini bisa jadi musola ya. Illa kataballahu lahu bikulli khutwatin yakhtuha hasanah wa yarfa'uha biha darajah. Melainkan Allah Jalla Jalaluh akan menuliskan bagi dia dengan setiap langkah satu kebaikan, dan dengan setiap langkah itu akan diangkat satu derajat, dan dengan setiap langkah itu dihapuskan satu dosa. Walaqad ra'aituna
Ibnu Mas'ud menceritakan bagaimana kondisi para sahabat Nabi di masa hidup Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengagungkan sholat berjamaah di masjid. Beliau mengatakan, aku melihat kondisi kita pada waktu itu. Ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Pada masa itu nggak ada yang meninggalkan sholat berjamaah kecuali orang munafik yang sudah nampak kemunafikannya. Jadi udah dari ucapannya, dari omongannya udah maklum sudah orang ini orang munafik. Walaqad kana ar-rajulu yu'ta bihi yuhada baina ar-rajulain hatta yuqama fis shaf. Pada waktu itu ada orang yang nggak bisa jalan ke masjid, yang akhirnya dia dipapah, dibawa ke masjid, kemudian diberdirikan di shaf, diapit dengan dua sahabat agar dia dapat berdiri. Subhanallah. Seperti itu semangat mereka melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Dan sholat berjamaah itu akan mendapatkan pahala 27 kali lipat dari sholat kita sendirian. Bisa dibayangin ya, antum sholat sendirian selama 5 hari. Di rumah nih, sholat 5 waktu sendirian 5 hari. 5 kali 5, 25. Teman antum sholat sekali, udah dapat 25 lebih. Sekali dia sholat. Belum lagi tadi yang disebutkan ganjaran dan pahala dalam melangkahkan kaki ke masjid. Belum lagi bagaimana fadilah shaf pertama. Bagaimana doa menuju ke masjid. Ini orang nggak pernah baca doa menuju ke masjid kecuali Jumatan. Ini orang tiap hari berdoa, Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura. Terus ketika dia masuk masjid, dia melangkahkan kaki kanannya, kemudian dia berdoa membaca bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulullah, Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaaba rahmatik. Dia di situ sholat qobliyah mungkin, atau dia sholat tahiyatul masjid. Dia duduk menunggu iqamah, dihitung sholat, para malaikat mendoakan dia. Jadi sangat banyak sekali fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan yang ada dalam berjamaah bagi kaum laki-laki. Tapi sebagian kita zuhud, merasa tidak perlu dengan pahala tersebut. Namun jamaah rahimakumullah, yang sholat di rumah sah sholatnya. Walaupun mungkin ada sebagian ulama yang berpendapat sholat berjamaah ini termasuk syarat sahnya sholatnya laki-laki. Kalau dia memang mampu ke masjid, seharusnya dia ke masjid. Ahibati fillah, kita akan bicara sholat-sholat yang dapat menyempurnakan sholat yang 5 waktu yang wajib tadi. Ya, seorang wanita, kata Nabi SAW, idza sallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at zawjaha wa hafizat farjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Dikatakan kepada wanita yang sholat 5 waktu, yang puasa Ramadan, tapi 5 waktu sempurna tentunya ya. Bukan bolong-bolong, bukan banyak, sempurna sholat yang 5 waktu, puasanya sempurna, taat sama suaminya, menjaga kehormatannya, maka akan dikatakan kepada dia, udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Silakan masuk surga dari pintu mana saja yang kau sukain. Namun wanita tidak dianjurkan untuk sholat berjamaah di masjid. Mereka tidak dianjurkan. Jadi lebih utama sholat wanita di rumahnya. Ahibati fillah, berkaitan dengan sholat sunnah ini, sebagaimana pada pertemuan sebelumnya, kita mengingatkan bahwa Rasul SAW menjelaskan awal yang akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Kalau sholatnya sempurna, ditulis sempurna. Sholatnya kurang, ditulis kurang. Tapi untuk menyempurnakan kekurangan itu, akan ditanya, dia punya nggak sholat sunnah? Kalau ada sholat sukarela yang bukan wajib yang dia kerjakan, maka itu akan menyempurnakan sholat wajib dia. Hibati fillah,
memperbanyak sholat sunnah ini termasuk sebab yang besar untuk memasukkan ke surga bersama Nabi SAW. Bagaimana seorang sahabat Nabi yang bernama Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, ketika dia diberi kesempatan oleh Nabi SAW untuk meminta kepada Nabi SAW, maka Rabi'ah mengatakan, as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku ingin bersamamu di surga. Awa ghaira dzalik. Apa engkau enggak meminta selain itu? Enggak, Nabi, itu yang meminta. Maka Nabi SAW mengatakan kepada Rabi'ah, fa'a'inni ala nafsika bikathratis sujud. Maka bantulah aku atas dirimu dengan memperbanyak sujud. Kemudian ahibati fillah, salat sunnah ini dianjurkan di rumah. Kalau salat wajib di masjid tadi. Kalau lelaki ini salatnya cuma di masjid seperti anak kos-kosan ya, atau nih teman-teman yang mungkin di rumah kontrakan yang isinya laki-laki semua yang bekerja, yang mereka alhamdulillah orang-orang yang taat ya, adzan mereka berangkat ke masjid. Di rumahnya nggak ada sholat, maka berbahaya. Maka dia perlu menerangi rumahnya dengan sholat sunnah ini. Kadangkala suami istri, suaminya taat ke masjid, alhamdulillah. Semua sholat dilakukan di masjid, qobliyah di masjid, ba'diyah di masjid. Maka bagaimana dengan rumahnya yang terkadang istrinya berhenti sholat karena uzur? 40 hari istrinya nggak sholat, di rumahnya nggak ada sholat. Sholat sunnah ini mendatangkan berkah, mengusir syaitan. Rasul SAW bersabda, "Idza qada ahadukumus salata fi masjidihi." Apabila salah seorang kalian selesai sholat di masjid, itu sholat berjamaah tadi, falyaj'al li baitihi nasiban min salatihi. Hendaklah dia menjadikan untuk rumah bagian dari sholat dia. Itu sholat sunnah. Fa innallaha ja'ilun fi baitihi min salatihi khairan. Karena Allah Azza wa Jalla akan menjadikan dengan sholatnya dia kebaikan di dalam rumahnya. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Ahibati fillah, dan Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis Abdullah bin Umar bin Khattab. Beliau mengatakan, ij'alu fi buyutikum min salatikum wa la tattakhiduha qubur. Jadikan rumah kalian itu dapat bagian dari salat kalian. Jangan kalian jadikan rumah kalian kuburan. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menjelaskan kenapa kok kita dianjurkan sholat sunnah di rumah ya, yang wajib di masjid bagi kaum laki-laki. Beliau menyebutkan karena sholat di rumah itu lebih tersembunyi, lebih jauh dari riya, lebih terjaga dari hal-hal yang menggugurkan sholat. Karena kita di rumah kita, gak ada sapa-sapa, gak ada tetangga, gak ada sohib. Wah, kadangkala kita di kamar kita sendirian. Istri kita juga mungkin sedang ke pasar, atau istri kita sedang kemana. Salat sendirian. Apalagi di malam hari, ketika benar-benar semua terlelap dalam tidur. Maka subhanallah, beliau mengatakan waliyatabarrakal bait bidzalika, agar rumah dapat berkah, turun rahmat Allah, turun para malaikat, dan setan kabur dari rumah tersebut. Kemudian salat tatawwu ini, salat sunnah ini juga menghadirkan cinta Allah kepada hamba. Jadi kalau cuma salat wajib ya standar,
Standar Muslim, ya gitu tuh. Rukun Islam tuh, yang kita akan lanjutkan nantinya. Itu standar Muslim, standar minimal. Tapi kalau dia ingin dapat cinta Allah Azza wa Jalla, maka mau tidak mau, dia harus lebih dari yang lainnya. Kita dalam kehidupan dunia berlomba-lomba untuk dapat lebih. Kalau bicara rumah nih, kita perlu rumah berapa banyak? Satu. Perlu satu. Kebutuhan hidup berapa? Anggap sebulan anak Ustaz perlu 6 juta. Sehari 200 ribu lah. Anggap seperti itu. Tapi kenapa engkau cari duit lebih dari itu? Itulah manusia. Dia berlomba-lomba dalam kehidupan dunia ini, tapi untuk akhirat kadangkala dia zuhud. Dia merasa, udah cukup lah main 5 waktu. Naam, sahih. Kita bicara yang wajib sudah dia kerjakan. Tapi untuk mendapatkan cinta, perlu dengan yang sunnah. Bagaimana Rasul SAW mengatakan, وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلْ حَتَّى أُحِبَّهُ. Ini hambaku terus mendekatkan dirinya kepadaku dengan yang sunnah-sunnah, sampai aku cinta kepada dia. Allah jadi cinta sama dia. Kalau Allah udah cinta, selesai. Yang meraih cinta Allah, maka Allah akan menjaga dia. Akan memberikan kepadanya apa yang dia ingin. Kemudian, ya, salat sunnah ini juga menyempurnakan syukur hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam salat sampai bengkak kaki. Salat malam, salat sunnah. Bengkak kakinya bukan karena salat fardu. Salat fardu berapa menit sih kita perlu waktu? Beliau bengkak kakinya. Dan beliau ditanya, "Ya Rasulullah," kata Aisyah, "Lima tasna'u hadza?" Kenapa engkau melakukan ini? "Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Sedangkan Allah sudah mengampuni dosa-dosamu yang lalu dan yang akan datang. Udah selesai semuanya. Udah diampuni. Apa jawab Nabi kita alaihi salatu wassalam? "Afala akunu abdan syakur." Apa tidak pantas aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Dan dalam hadis lain Nabi SAW mengatakan, "As-salatu khairu mawdu'." Salat itu sebaik-baiknya ibadah yang diletakkan. Ada banyak ibadah kan? Ada zikir, ada puasa, ada sedekah. Salat itu adalah yang terbaik. Faman sya'a falyastakthir wa man sya'a falyastaqil. Barang siapa yang ingin memperbanyak silahkan, yang ingin sedikit dia bebas dia. Oleh karena itu kalau kita membaca Siratus Salafis Saleh, ada yang sholatnya 100 rakaat. Kalau bicara rawatib yang nanti kita akan bicarakan, yang fardu 17. Kalau ditambah sholat sunnah rawatib 12 rakaat, jadi berapa? 29. Tambah sholat malam yang 11 rakaat, 40 udah. Tapi ada yang sampai 100 rakaat sholat. Kita berapa rakaat sholat? Standar alhamdulillah 17 rakaat, berarti engkau telah menjalankan kewajiban. Tapi ingat, sholat sunnah ini penting. Karena biasanya orang kalau punya sholat sunnah, kemudian imannya turun, insya Allah yang hilang tuh sholat sunnahnya. Tapi kalau dia hanya memiliki 17 rakaat, hanya itu milik dia. Ketika iman dia turun, biasanya yang 17 rakaat itu waktunya mulai terlambat.
Dan kalau lebih turun lagi imannya, lewat waktu, mulai dia meninggalkan. Karena dia nggak punya sholat sunnah. Jadi setan tuh ketika godain, ya udah orang ini nggak punya apa-apa, bas sholat wajib doang gitu. Tapi kalau dia punya sholat sunnah, maka untuk menggoda manusia agar meninggalkan yang wajib itu, iblis dan bala tentaranya mau tidak mau harus menerobos yang sunnah dulu nih. Bagaimana yang sunnah gugur dulu. Ahibati fillah, berkaitan dengan sholat sunnah ini, ternyata sholat sunnah ini boleh dilaksanakan dengan duduk jemaah. Kenapa hal ini perlu disampaikan? Karena ada orang-orang yang malas, capek berdiri lagi, boleh duduk. Namun pahalanya setengah. Ini buat orang sehat ya. Kalau orang sakit berbeda. Tatkala kita berbicara tentang rukun sholat, salah satu rukun sholat itu al-qiyamu ma'al qudrah, berdiri. Jadi sholat fardu itu harus berdiri kalau dia mampu. Adapun sholat sunnah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwasanya ada ijma' ulama atas bolehnya sholat sunnah duduk. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menceritakan bagaimana sholatnya Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau mengatakan, kana yusalli minal lail tis'a raka'atin fihinna al-witr. Beliau alaihi salatu wassalam kadangkala sholat di malam hari itu 9 rakaat sama witirnya. Wa kana yusalli lailan tawilan qa'iman. Dan beliau terkadang sholat malam dengan berdiri panjang sekali. Walailam tawilan qa'idan. Dan pernah pada malam yang panjang lainnya, beliau sholatnya duduk. Sholat sunnahnya. Wa kana idha qara'a wa huwa qa'imun, raka'a wa sajad wa huwa qa'im. Kalau beliau sholatnya berdiri, biasanya beliau ruku dan sujudnya dalam kondisi berdiri. Wa idha qara'a qa'idan, raka'a wa sajada wa huwa qa'id. Kalau beliau sholatnya duduk, biasanya beliau ruku dalam kondisi beliau duduk. Begitu sujud. Namun kadangkala beliau juga sholatnya itu duduk bersila. Jadi sunnahnya kalau sholat duduk itu bersila. Untuk membedakan antara berdiri dengan gerakan yang lainnya. Jadi ketika berdiri beliau bersila, walaupun nggak bersila nggak apa-apa kalau kondisinya mungkin dia pakai kursi atau gimana. Beliau baca panjang, ya Allah gimana kalau membaca hadisnya ya. Beliau itu bacaannya panjang ketika sholat malam. Beliau duduk dalam beberapa kesempatan. Ketika tinggal 40 ayat, disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, hatta idza baqiya ala surati 30 atau 40 ayat qama faqara'ahunna thumma. Ketika tersisa 30 atau 40 ayat, beliau berdiri. 30-40 ayat ini jemaah, mungkin 2 lembar lebih jemaah. Jadi beliau berdiri, kemudian ruku. Jadi baca 30-40 ayat itu dalam kondisi berdiri. Sedangkan gimana nih orang mau sholat sunnah duduk, bacanya qul huwallahu ahad. Sholat anak sunnahnya duduk, baca qul huwallahu ahad. Ya boleh, ya boleh. Kalau bicara sholat sunnah, diperbolehkan, tapi bukan disunnahkan ya. Dan bukan dianjurkan. Dan kalau kita melihat, sholat Nabi SAW yang duduk ini, subhanallah. Karena bacaannya panjang. Lelah mungkin seseorang. Dan Nabi SAW ketika mengamalkan sesuatu, beliau tidak mau meninggalkan. Beliau akan terus menjalankannya, walaupun tadi kondisinya duduk. Mungkin capek. Beda sama sakit ya. Tapi ada orang capek, lelah, ya udah sholatnya duduk. Abdullah bin Umar bin Khattab meriwayatkan sebuah hadis
yang berbunyi salatul rajuli qa'idan nisfus salah. Hadis riwayat Imam Muslim, salatnya seseorang itu dalam kondisi duduk, pahalanya dapat setengah dari pahala orang yang salatnya berdiri. Jadi buat teman-teman nih yang kadang-kala imannya lagi lemah, futur, dia biasa sholat qobliyah ba'diyah, tapi aduh capek, ya udah sholatnya duduk, berusaha untuk tetap istiqamah menjalankan sunnah-sunnah ini. Taib, ahibati fillah, berarti kita lihat sholatnya Nabi SAW itu lebih banyak beliau sholat berdiri. Kadangkala beliau sholat duduk, dan kadangkala beliau berdirinya ketika baca Quran waktu berdiri duduk, tapi ketika mau ruku beliau baru berdiri. Dan disebutkan bahwa ini di akhir-akhir hayat Nabi SAW ya, ketika beliau sudah sepuh ya. Maka yang muda-muda nih, kalau sejak muda sholatnya duduk, kalau tua gimana sholatnya nanti? Maka berusaha untuk bersama. Baik, kemudian bicara sholat sunnah. Tadi Ana dengar ada emak-emak yang mau safar atau gimana. Ternyata sholat sunnah tatawu itu boleh di atas kendaraan. Boleh di atas kendaraan. Ketika seorang jadi musafir. Baik safar yang diperbolehkan qasar atau safar yang tidak diperbolehkan qasar. Ini menurut pendapat yang rajih. Jadi ada teman umpamanya kadangkala dia ya dari Jakarta mungkin ke Bekasi atau ke tempat yang memang belum sampai safar ya, yang diperbolehkan qasar. Kemudian dia pulang, habis sholat berjamaah dia pulang. Mamanya dia naik Grab atau naik apalah, taksi online. Kemudian di taksi online dia sholat sunnah ba'diyah umpamanya. Itu diperbolehkan menurut pendapat yang rajih. Tapi kalau sholat fardu, maka tidak diperbolehkan di atas kendaraan kecuali kalau kondisinya tidak memungkinkan untuk turun. Amir bin Rabi'ah radhiyallahu ta'ala anhu dia mengatakan, ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatihi haitsu tawajjahat bihi. Aku melihat Nabi SAW itu salat di atas kendaraannya, ya ikut kemana kendaraannya, nggak ke arah kiblat gitu loh. Dan disebutkan beliau tidak melakukan itu kalau salat wajib. Kalau salat wajib beliau tidak pernah melakukan hal itu. Ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari ya. Taib, ahibati fillah. Kemudian tempat melaksanakan sholat tatawu tadi sudah disebutkan yang lebih afdol di rumah, tapi dimanapun boleh sebenarnya, di masjid ya, di kantor ya, tadi di kendaraan juga disebutkan diperbolehkan. Ingat, usahakan tatkala kita menjalankan sholat sunnah ini ya istiqamah, bukan hanya sesekali kemudian kita tinggal. Walaupun kalau bicara, boleh kan Ustaz, anak sholat sunnahnya sesekali gitu loh. Maksudnya, anak ini cuma jaga yang 5 waktu Ustaz. Tapi kalau anak lagi nggak capek, ya anak sholatlah qobliyah, umpamanya sholat duha, sholat malam. Tapi ya nggak selalu sih. Nabi SAW mengatakan, khairul amali adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan itu adalah yang berkesinambungan walaupun sedikit. Beliau alaihissalam mengatakan, khudhu minal a'mali ma tutiqun. Ambillah dari amalan. Ini kan banyak amalan. Misalnya kita akan ada sholat ini, sholat ini, sholat ini. Ambil dari amalan-amalan ini yang kalian mampu. Fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Allah itu nggak akan bosan sampai kalian bosan. Maka setiap orang ya berbeda-beda gitu loh kemampuan dia. Baik, ahibati fillah, sholat berjamaah, sholat sunnah ini ternyata diperbolehkan untuk berjamaah. Kadang-kadang nggak apa-apa. Kadang-kadang kita sholat duha berjamaah umpamanya.
sholat malam berjamaah, apalagi kita tahu ada sholat tarawih, itu sesekali diperbolehkan. Karena Nabi SAW pernah sholat malam bersama Hudzaifah. Hudzaifah menjadi makmum Nabi SAW. Kemudian Abdullah bin Abbas juga pernah menjadi makmum Nabi SAW. Auf bin Malik pernah bermakmum dengan Nabi ketika Nabi sedang sholat sunnah. Kemudian Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu bercerita bahwa neneknya itu pernah mengundang Nabi SAW makan di rumahnya. Ketika Nabi selesai makan, Nabi mengatakan, "Qumu fa usalli lakum." Ayo kalian bangun semua, aku akan sholat buat kalian. Sholat sunnah. Nabi sholat, jadi imam. Anas jadi makmumnya bersama ada satu anak yatim, kata Anas, dan ibunya sholat di belakang. Ini menunjukkan diperbolehkannya sholat sunnah sesekali berjamaah. Ahibati fillah, apa aja macam-macam sholat tatawwu ini? Ada macam-macam. Yang pertama, ada sunnah-sunnah rawatib yang rutin dikerjakan. Kemudian ada sholat witir. Kemudian ada sholat duha. Kemudian ada sholat yang dianjurkan berjamaah. Sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah. Seperti sholat tarawih umpamanya. Kemudian juga mungkin sholat Id. Idul Fitri, Idul Adha. Menurut pendapat sebagian ulama bahwasanya itu adalah sunnah muakkadah. Kemudian juga ada sholat istisqa, ada sholat kusuf yang juga diperintahkan menurut pendapat sebagian ulama adalah sunnah muakkadah. Taib, ada juga sholat sunnah yang mutlak. Sholat sunnah mutlak ini yang dilakukan tanpa ada sebab. Ada sholat sunnah yang terikat, di mana ada sebabnya. Kenapa dia sholat sunnah itu seperti orang masuk masjid. Sholatnya karena dia masuk masjid. Jadi ada sebabnya dan terikat ketika orang masuk masjid disebut dengan sholat tahiyatul masjid. Baik, ahibati fillah. Yang pertama yang akan kita bahas adalah sholat sunnah rawatib yang menjadi pendamping sholat fardu. Sholat 5 waktu. Ternyata ada pendampingnya. Kadang-kala pendampingnya itu sebelum atau sesudah. Dan jumlahnya 12 rakaat. Berdasarkan banyak hadis, ya, diantaranya hadis Ummu Habibah Ummul Mukminin radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man shalla 12 rak'ah fi yawmin wa laylatin buniya lahu baitun fil jannah. Barang siapa yang sholat 12 rakaat dalam sehari dan semalam, niscaya akan dibangunkan bagi dia rumah di surga. Allahu Akbar jemaah. Ini cicilannya 12 rakaat. Sehari semalam. Di riwayat lain dikatakan tatawu'an ghaira faridah. Sholatnya tatawu. Jadi bukan yang 17 rakaat yang fardu itu, bukan. Sholat sunnah nih. Yang sholat sunnah akan dibangunkan bagi dia rumah di surga. Tapi ini hadis Ummu Habibah. Dan di hadis yang lainnya, hadis tadi itu diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Tapi ada riwayat Imam Tirmidzi juga dari Ummu Habibah yang menjelaskan 12 rakaat ini mana saja. Jadi 12 rakaat itu boleh bebas. Yang penting kita punya sholat sunnah sehari semalam 12 rakaat. Sebagai bentuk cicilan kita untuk punya rumah di surga. Kita tuh nggak pernah berhenti nyicil punya rumah, mobil, sebagian cicilan. Masa rumah di surga kok nggak punya? Walaupun harus nyicil, kita nyicil. Nggak pakai fulus nyicilnya, pakai sholat. Baik, di hadis riwayat Tirmidzi, Nabi alaihissalatu menyebutkan 12 rakaat ini. Arba'an qabla dhuhri.
Wa raka'ataini ba'daha, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudahnya. Wa raka'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, 8 jadinya. Wa raka'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya, 10 dah. Wa raka'ataini qabla al-fajr, dan 2 rakaat sebelum subuh. Dengan ini jumlahnya 12 rakaat. Itu salat sunnah rawatib. Ahibati fillah, selesai nih. Kemudian ada sunnah-sunnah yang lainnya yang tidak termasuk dari rawatib yang 12 tadi. Ada yang masuk dari sana. Ini ana membacakan sebuah kitab yang ditulis oleh, subhanallah, Sa'id bin Wahab Al-Qahtani ya. Beliau itu yang mengarang kitab Zikir Pagi dan Petang, yang meninggal dunia rahimahullahu ta'ala. Beliau punya kitab judulnya Salatut Tatawwu ya. Judulnya Salatut Tatawwu, Mafhumun wa Fadailu Aqsamu Anwa' wa Adab. Masya Allah, beliau ini produktif banget ya. Mengarang banyak kitab yang sangat berguna dan bermanfaat buat umat. Baik, setelah beliau menjelaskan yang 12 rakaat rawatib tadi, kemudian beliau menyebutkan salat sunnah itu ada yang muakkad, ada yang ghair muakkad. Artinya ada salat sunnah yang ditekankan untuk dilaksanakan, ada yang tidak ditekankan. Yang bersama salat fardu, yang salat 5 waktu ini, beliau menyebutkan jumlahnya itu 22 rakaat. Jadi 12 rakaat ditambah 10 rakaat lagi. Beliau menyebutkan 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudahnya. Berarti ada tambahan 2 rakaat nih. Berdasarkan hadis Ummu Habibah, Nabi SAW mengatakan, man hafadha ala 4 rakaatin qabla dhuhri wa 4 ba'daha harramahu Allah 'alan nar. Rawahu Ahmad. Barang siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudahnya, Allah mengharamkan orang itu dari api neraka. 4 tambah 4, 8. Baik, yang kedua, 4 rakaat sebelum asar. Berdasarkan hadis Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi SAW bersabda, rahimallahu mra'an salla qabla al-asri arba'an. Rawahu Ahmad. Allah merahmati seorang hamba yang sholat sebelum asar 4 rakaat. Berapa? 4 tambah 4 tambah 4. 12 rakaat udah nih. Kemudian 2 rakaat sebelum maghrib dan 2 rakaat sesudahnya, di mana Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, wa kunna nusalli ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rak'ataini ba'da ghurubi syams qabla salatil maghrib. Kita dulu di masa Nabi alaihi salatu wasallam itu salat 2 rakaat setelah terbenamnya matahari sebelum salat maghrib. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian juga hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Nabi SAW mengatakan, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib. Beliau mengatakan, salatlah sebelum maghrib, salatlah sebelum maghrib, salatlah sebelum maghrib, liman sya'a, bagi yang berkehendak. Jadi 2 rakaat sebelum maghrib. Kemudian 2 rakaat sesudahnya, yang tadi kita sudah baca dari hadis Ummu Habibah radhiyallahu ta'ala anha, dan dianjurkan untuk ba'diyah maghrib ini membaca Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi. Taib, 4, 4, 4, 2, 2. Berapa udah? 16. Ya.
udah 16. Kemudian rakaatani qabla al-isya, 2 rakaat sebelum isya dan 2 rakaat sesudah isya. 2 rakaat sebelum isya dan 2 rakaat setelah isya. Loh, apa dalilnya? Hadis umum sebenarnya. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Baina kulli adzanaini salatun." Baina kulli adzanaini salatun. Di antara setiap 2 adzan itu ada salat sunnah. Di antara 2 adzan itu, yakni adzan dan qomat itu ada salat sunnah. Di yang ketiga beliau mengatakan, liman sya, bagi yang mau. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Bagi yang mau. Jadi tadi kita bicara ini, kita gabungin semuanya. Yang muakkad dan yang tidak muakkad. Jadi kita tadi udah dapat berapa? Udah dapat 16. Kemudian ditambah qobliyah isya 2 antara adzan dan qomat ini jadi 18. Ditambah ba'diyah isya 2 jadi 20. Kemudian yang terakhir rakaatani qabla al-fajr. 2 rakaat sebelum fajar. Ini termasuk sholat sunnah rawatib yang paling dianjurkan. Yang Nabi SAW kalau musafir, beliau nggak sholat rawatib tuh. Nggak sholat beliau ketika safar. Tapi 2 rakaat sebelum subuh beliau tidak pernah tinggal. Karena 2 rakaat sebelum subuh ini, kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan isinya. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafil ashadda minhu ta'ahudan ala rakaatil fajr. Nggak ada salat sunnah yang Nabi lebih menjaganya daripada 2 rakaat sebelum subuh. Gimana lebih baik dari dunia dan isinya? Dan bacanya juga dianjurkan ringan aja. Qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad. Waktunya antara azan dan qomat. Jadi ini 2 rakaat sebelum subuh ini dilaksanakannya, atau sholat fajar ini dilaksanakannya setelah azan ya, bukan sebelum azan. Kemudian jamaah, Nabi SAW kadangkala selesai sholat sunnah 2 rakaat subuh itu beliau istirahat. Beliau berbaring ke arah kanan beliau ya. Tiduran beliau. Tapi tidak tidur, istirahat. Karena habis sholat malam, kemudian beliau istirahat, nunggu qomat. Jadi bila nanti datang, memberitahu Nabi SAW kalau sudah mau qomat, maka beliau berdiri, kemudian beliau sholat subuh menjadi imam di Masjid Nabawi. 2 rakaat subuh ini, bagi orang yang menjaganya, kalau ketinggalan dianjurkan untuk diqodok. Diqodok jam. Jadi orang kalau sholat wajib ketiduran, lupa, dia wajib mengqodok. 2 rakaat sebelum subuh ini subhanallah dianjurkan untuk diqodok. Kapan mengqodoknya? Boleh dilaksanakan setelah. Jadi kadang-kadang kita bangun, tahu-tahu udah qomat ya, maka apabila dikumandangkan qomat, iqamatus shalah, maka nggak boleh sholat sunnah, udah yang ada sholat wajib. Ini gimana kita ketinggalan 2 rakaat yang biasa kita kerjakan, 2 rakaat yang lebih baik dari dunia dan isinya, maka boleh diganti selesai sholat. Di mana hadis Qais ya, bahwa Nabi SAW, Qais bin Amr ya, dia menyebutkan bahwa Nabi SAW melihat seorang sholat ya. Setelah sholat subuh, lihat seorang sholat setelah sholat subuh 2 rakaat. Padahal termasuk waktu larangan ya. Ini sekalian saya sampaikan waktu larangan sholat sunnah. Ada 5. Setelah subuh sampai matahari terbit, ketika matahari terbit, ketika matahari ada di tengah, ketika selesai sholat asar sampai matahari terbenam, ketika matahari terbenam. Itu 5 waktu larangan sholat sunnah. Ini Nabi SAW melihat sahabat
Salat setelah salat subuh. Maka Nabi SAW berkata kepada dia, salatus subhi rakaatan. Salat subuh itu 2 rakaat. Kok engkau salat 4 rakaat gitu? Faqala ar-rajul inni lam akun sallaitu rak'atain allataini qablahuma fasallaituma. Ya Rasulullah, aku tadi belum salat qabliyah. Yang 2 rakaat sebelum subuh aku tadi belum salat. Sekarang aku mengerjakannya. Lalu Nabi diam. Ini hadis riwayatkan Abu Dawud dan sahih. Namun lebih dianjurkan salatnya itu tidak setelah subuh, tapi setelah masuk waktu duha. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Man lam yusalli rak'atil fajri falyusallihima ba'dama tatlu'us syams." Barang siapa yang belum mengerjakan 2 rakaat sebelum subuh, hendaklah dia mengerjakannya setelah matahari naik. Jadi kalau kisah Amr bin Qais tadi, atau Qais bin Amr yang menceritakan Nabi membiarkan ya orang itu mengqadha setelah sholat subuh, di sini Nabi memberikan arahan dia sholatnya itu ketika matahari sudah naik ya. Kemudian ada sholat sunnah setelah sholat Jumat. Ini dianjurkan sholat 4 rakaat setelah sholat Jumat itu di masjid. Kalau di rumah dianjurkan 2 rakaat. Adapun sebelum sholat Jumat, apakah ada sunnah? Ada sholat sunnah mutlak. Walaupun sebagian ulama berpendapat ada qobliyah Jum'ah. Agar kita selamat keluar dari khilaf di antara para ulama, ya kita sholat sebelum Jumatnya itu adalah sholat sunnah mutlak. Karena kalau kita bicara 12 rakaat, ya gimana Ustaz 12 rakaat Ustaz? Kan kalau kita nggak qobliyah Jumat, berarti kan kita nggak dapat 12 rakaat. Ya udah niatkan sholatnya sholat sunnah mutlak. Jadi dianjurkan ketika orang datang ke masjid, dia sholat sunnah perbanyak sampai khatib naik mimbar. Sekali lagi, walaupun ada sebagian ulama yang membolehkan atau berpendapat adanya qobliyah Jumat. Karena Nabi SAW sebenarnya ketika beliau sholat Jumat itu tidak disebutkan beliau sholat qobliyah, karena beliau langsung naik mimbar ya. Adapun yang qobliyah zuhur, ya tadi disebutkan dalam hadis Ummu Habibah radhiyallahu ta'ala anha. Jamaah rahimakumullah, kapan waktu melaksanakan sholat sunnah rawatib tadi? Maka setiap sunnah qobliyah itu dilaksanakan sebelum qomat, sebelum iqamatus sholat. Bagaimana dengan ba'diyahnya? Maka disebutkan waktu ba'diyah zuhur itu kapan berakhir? Berakhir dengan masuknya waktu asar. Ba'diyah maghrib kapan berakhir? Berakhir dengan masuknya waktu sholat isya. Ini agar kita ya segera ya. Adapun mengqadha sholat sunnah rawatib yang biasa dikerjakan, kalau bicara tadi yang qobliyah subuh bisa diqadha setelahnya atau lebih baik ketika matahari sudah terbit. Adapun yang lainnya ya boleh sebenarnya mengqadha, karena Nabi SAW kalau nggak sholat qobliyah zuhur, beliau biasa mengqadhanya setelah zuhur. Itu disebutkan dalam hadis Aisyah. Aisyah melihat Nabi SAW, kalau qobliyah beliau nggak sempat, jadi ba'diyah. Beliau ba'diyahnya bukan 4, bisa jadi 8 tadi. Karena mengqadha yang sebelum zuhur ya. Ahibati fillah, adapun ada sholat yang lainnya ya. Sholat duha, sholat malam ya, insya Allah kita semua bisa mengkajinya. Bicara sholat duha itu waktunya adalah sejak matahari terbit agak tinggi, mungkin kira-kira 10-15 menit setelah matahari terbit itu masuk waktu sholat duha, dan itu termasuk sholat yang mulia juga. Kapan berakhir? Ya berakhir ketika matahari berada di tengah-tengah. Jadi sebelum itu kita sudah berhenti melaksanakan sholat duha. Jumlahnya bebas sebenarnya.
Boleh 8 rakaat, boleh paling nggak 2 rakaat ya, boleh 12 rakaat, boleh 20 rakaat, terserah. Adapun sholat malam, itu sholatul lail itu dimulai selesai sholat isya. Kapan berakhirnya? Ketika fajar terbit. Lebih utama sepertiga malam akhir. Kemudian pelaksanaannya dua-dua yang lebih utama. Walaupun kalau bicara witir, Nabi pernah mengerjakan sholat witir 9 rakaat langsung. Beliau hanya duduk di yang ke-8. Beliau pernah sholat witir 7 langsung, 5 langsung, 3 langsung. Paling sedikit 1 rakaat kalau bicara sholat malam ini ya, witir tadi. Dan Nabi menganjurkan sholat witir, ya kalau nggak bisa sholat witirnya di akhir malam, ya sebelum tidur melaksanakan sholat witir. Terakhir jamaah, dianjurkan ya, ketika mau sholat sunnah itu, setelah sholat fardu, itu tidak langsung. Tapi diputus dulu dengan berzikir ya, atau dengan pindah tempat. Dengan seperti itu kita tidak menggabungkan antara sholat fardu ini dengan sholat sunnah. Dianjurkan juga pindah tempat tadi untuk memperbanyak saksi-saksi kita di muka bumi ini. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jadi sebenarnya kalau untuk membahas sholat sunnah ini panjang sekali. Ana tadi membuka buku Sholatut Tatawu ini, ana pikir bukunya kecil ya. Ternyata 200 halaman bukunya nih jamaah. Itu mungkin yang dapat ana sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Barakallahu fiik. Baik Ustaz, Masya Allah. Semoga teman-teman juga bisa mencatat faedah-faedah yang dapatkan. Dan kita akan masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk Ustaz. Mungkin yang pertama Anda akan bacakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu melindungi Ustadz dan juga keluarga beserta seluruh kaum muslimin. Ustadz, Ana izin bertanya mengenai hadis Nabi bahwa sholat isya bisa ditunda. Bagaimana penjelasannya Ustadz? Dan apa yang menjadi syarat bisa menunda sholat isya hingga di akhir waktu? Jazakallah khairan. Masya Allah, barakallahu fikum. Iya, ahibati fillah. Jadi, bicara sholat, maka kita dianjurkan tepat waktu. Dan diusahakan di awal waktu. Namun ternyata ada beberapa sholat yang dianjurkan untuk diakhirkan. Contohnya sholat duhur. Ketika panas itu terik sekali. Ya mungkin di Indonesia nggak seterik di Mekah sama Madinah ya. Ana merasakan kadangkala di Madinah itu terik sekali. Jadi waktu zuhur itu waktu pas. Panasnya berada di puncaknya, matahari pas berada di tengah situ. Nabi SAW pernah Bilal mau adzan zuhur, dilarang sama Nabi SAW. Tunggu Bilal, tunggu sampai dingin katanya. Karena orang-orang kalau dengar adzan, dia akan keluar dari rumahnya. Sehingga Nabi menunda adzan zuhur itu demi memberikan kemudahan bagi orang-orang. Dan kalau sudah panas itu jamaah, kita keluar, pulang dari masjid itu pusing kadang-kadang. Karena teriknya yang panas. Jadi dianjurkan untuk diakhirkan. Bukan diakhirkan sekali. Tapi ya, maksudnya tidak di awal waktu. Adapun berkaitan dengan sholat isya, memang Nabi SAW bersabda, beliau itu pernah nggak keluar untuk sholat isya di awal waktu. Bilal udah adzan. Lalu sahabat nunggu Nabi keluar. Anggap kalau bicara adzannya jam 7 malam, jam 8 Nabi nggak keluar. Jam 9 nggak keluar. Sampai cerita Anas itu. Sampai kita mendengar sebagian sahabat itu duduk sambil ketiduran. Nunggu Nabi keluar. Akhirnya Nabi keluar. Lalu beliau mengatakan, laula an asyqa ala ummati. Andai kata aku tidak takut memberatkan umatku, la akhartul isya ila nisfil lail. Niscaya aku akan mengakhirkan isya sampai tengah malam. Kenapa?
Karena orang yang menunggu waktu sholat itu terhitung sedang sholat. Ini berjamaah di masjid ya. Jadi orang udah adzan berangkat ke masjid kan nunggu qomat dia. Masa penantian dia untuk iqamatus sholat itu terhitung sholatnya. Makanya kalau orang mau bicara, kadang-kadang terjadi kajian ya, ada kajian di masjid ba'dal maghrib. Biasanya ada masjid-masjid adzan isya sholat dulu baru melanjutkan kajian. Mereka kehilangan fadilah menunggu sholat. Karena ketika mereka sholat isya, udah nggak ada sholat lain yang dia tunggu. Dia nunggu selesainya kajian. Tapi kalau dia ba'dal maghrib, kemudian kajian, adzan isya, lanjut lagi kajian. Mereka kan masih nunggu sholat isya. Maka semua yang di masjid terhitung sedang sholat. Mereka duduk-duduk dengarkan ceramah, santai selonjoran, itu terhitung dalam sholat. Dapat pahala yang begitu besarnya. Jadi kalau bicara kapan diperbolehkan mengakhirkan isya, ya asalkan tidak memberatkan. Kalau memberatkan, Nabi aja nggak mau gitu loh. Jangan sampai kita memberatkan orang-orang yang di masjid. Ada orang-orang tua yang dia memang kepingin segera pulang, dia kepingin istirahat gitu loh. Kalau isyaknya diakhirkan umpamanya, ada mungkin diakhirkan 1 jam. Akhirnya orang-orang itu nggak bisa karena waktu tidur dia biasanya habis isya secara langsung sehingga dia nggak khusyuk sholatnya, akhirnya memberatkan. Jadi kapan diperbolehkan? Ketika tidak memberatkan, ketika ada kondisi yang menuntut mereka untuk mengakhirkan, dan sekali lagi diakhirkan pelaksanaan berjamaahnya, bukan orang sendirian sholatnya. Itu sahabat nunggu Nabi. Kalau mereka mau sholat sendiri-sendiri, mereka udah pada sholat gitu loh. Tapi mereka sedang menunggu Nabi untuk melaksanakan sholat isya berjamaah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Baik Ustadz, yang selanjutnya Ustadz bagaimana dengan menggabungkan niat sholat sunnah? Seperti contoh ketika masuk ke masjid kita melihat waktu sudah sekitar 3 menit lagi, kemudian kita meniatkan sholat sunnah kita yang 2 rakaat, sholat qobliyah, sholat qobliyah, tahiyatul masjid dan juga sholat wudu. Apakah ini diperbolehkan Ustadz? Masya Allah. Barakallahu fiik. Iya jamaah. Ini bicara sholat yang ada sebabnya. Kita mungkin belum nyampe ke sana. Ya, sholat yang ada sebabnya seperti tadi disebutkan. Sholat tahiyatul masjid. Sebabnya apa? Karena kita masuk masjid. Taib. Apakah boleh kita menggabungkan niat kita? Kita kan masuk masjid. Kita mau qobliyah. Boleh nggak niatnya itu? Niat sholat sunnah qobliyah sebagai tahiyatul masjid dan juga sebagai sholat setelah wudhu. Boleh. Karena sejatinya hadis Nabi SAW berkaitan dengan sholat tahiyatul masjid ini. Beliau mengatakan, "Idza dakhala ahadukumul masjid." Apabila seseorang di antara kalian masuk masjid, fala yajlis hatta yarka'a raka'atain aw yusalli raka'atain. Dia nggak boleh duduk sampai dia sholat 2 rakaat. 2 rakaatnya ini bebas sebenarnya. Boleh jadi sholat duha dia. Dia niat masuk masjid, dia menghormati masjid dengan sholat duha. Maka dia dapat pahala tahiyatul masjid dan dapat pahala duha. Kalau dia baru saja berwudu. Kenapa anak katakan baru saja wudu? Karena ada orang yang masuk masjid, wudunya itu wudu maghrib tadi. Dia masuk masjid sholat isya umpamanya. Dia masuk masjid sholat isya atau ialah anggap sholat isya. Wudunya dia itu wudu maghrib, berarti dia nggak sholat sunnah wudu gitu. Tidak ada niat untuk hal itu. Jadi diperbolehkan, intinya adalah kita tidak duduk di masjid kecuali sudah melaksanakan sholat 2 rakaat. Minimal 2 rakaat. Gimana kalau sholat kita sholat zuhur? Ya udah sama aja kan. Kan dia nggak duduk kecuali sudah sholat. Sholat zuhur 4 rakaat gitu loh. Jadi menggabungkan niat itu untuk sholat yang waktunya bersamaan dengan sebab yang mungkin berbeda, insya Allah diperbolehkan. Hadza, dan akan mendapatkan pahala atas apa yang dia niatkan, karena innamal a'malu
binniyat. Barakallahu fiik. Nah. Baik Ustaz. Yang selanjutnya, Ustaz, bagaimana kalau misalnya saya masuk ke masjid kemudian ingin melaksanakan sholat qobliyah zuhur yang 4 rakaat. Qadarullah, saya tidak bisa melaksanakannya, hanya mengerjakan 2 rakaat, dan setelah sholat zuhur, saya masih ada pekerjaan yang harus segera kembali. Apakah saya bisa mengkodok sholat qobliyah zuhur saya yang 2 rakaat sisanya, dan juga sholat ba'diyah zuhur yang 2 rakaat atau 4 rakaat lainnya, di waktu setelah selesai bagian zuhur, mungkin di ba'da asar atau ba'da maghrib? Nah, barakallahu fikum. Iya, ahibati fillah, sebenarnya kalau bicara qada, mengganti itu tentunya di waktu yang memang kita luang. Jadi kalau bicara tadi, dia nggak bisa ganti ba'da zuhur. Kemudian dia kalau bicara ba'da asar, itu waktu larangan. Walaupun ada beberapa riwayat Nabi SAW mengqadha sholatnya itu ba'dal asar, sholat sunnah ba'diyah yang beliau tinggalkan di zuhur itu beliau qadha setelah asar, itu diperbolehkan. Jadi kalau bicara qadha ini, jadi insya Allah nggak ada masalah dia mengqadhanya mungkin ba'dal maghrib ya, ketika dia gimana Ustaz, kita kerja Ustaz ya, ketika itu ada kesibukan, lalu kita ngerjakan tugas kita sampai kita pulang ke rumah, ba'dal maghrib ana baru punya waktu untuk mengqadha, insya Allah nggak ada masalah dia mengqadha. Tapi catatannya, qadha itu adalah untuk sholat yang memang rutin dia kerjakan. Artinya dia biasa mengerjakan hal itu, hanya saja waktu kondisi tertentu dia nggak mampu, nggak bisa, maka dia mengqadhanya. Insya Allah nggak ada masalah yang seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik Ustaz, yang selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz, saya bertanya tentang untuk seorang air crew, mungkin kabin pesawat ya, orang yang bekerja di pesawat terbang, di mana untuk sholat wajib itu sulit turun kecuali di pesawat. Bagaimana solusinya ya Ustaz? Dan untuk sholat yang dapat dikosor, bagaimana ketentuannya? Jazakallahu khair. Masya Allah, barakallahu fikum. Iya, ahibati fillah. Jadi tadi kita sampaikan bahwa Nabi SAW tidak pernah sholat fardu di atas kendaraan. Beliau kalau sholat fardu itu biasanya turun, sholat sunnah di atas kendaraan. Namun beliau pernah sholat fardu di atas ontanya, karena kondisi tanahnya pada waktu itu berlumpur ya, habis hujan, nggak mungkin mereka turun pada waktu itu, sehingga sholatnya di atas kendaraan. Ini kaitannya sebenarnya dengan rukun dan syarat sholat. Rukun sholat itu kan berdiri, sedangkan kalau naik onta duduk, nggak bisa berdiri gitu loh. Ini yang pertama. Yang kedua, syarat sholat itu harus menghadap kiblat. Sedangkan kalau bicara naik kendaraan, nanti ontanya kemana-mana nggak menghadap ke kiblat gitu. Kalau bicara di atas pesawat, kru pesawat ini insya Allah mereka mampu untuk sholat berdiri. Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Kalau mereka mampu berdiri, karena biasanya ya nggak semua pesawat punya ruang untuk sholat. Pesawat-pesawat Saudi Airlines, Masya Allah, mereka mengorbankan beberapa kursi itu untuk tempat sholat mereka. Masya Allah. Sehingga kalau kita bisa sholat berdiri, maka kita berdiri. Nggak turun ke bawah, artinya yang penting dia itu berdiri dan menghadap kiblat. Kru pesawat ini, mereka kan punya ruang kayak dapur sana ya. Kayak dapur yang kita lihat sebenarnya waktu servis buat para penumpang itu nggak setiap waktu gitu loh. Maka Anda rasa mereka tetap kalau bisa sholat berdiri, hendaklah berdiri di tempat tersebut. Kalau kondisinya aman ya, nggak terjadi apa istilahnya turbulensi ya, seperti itu. Jadi mereka hendaklah sholat berdiri. Ana pernah di satu pesawat itu yang nggak ada musolanya. Ana sampaikan ke pramugari, Ana mau sholat, boleh di sini. Silahkan, kata dia.
Jadi diperbolehkan sebenarnya. Maka usahakan ketika sholat di atas pesawat dalam kondisi berdiri dan menghadap ke kiblat. Tapi bagi yang nggak mampu, nggak bisa, Ustaz, ya mau gimana lagi ketika dia memang tidak mampu untuk berdiri. Terus berkaitan dengan qasar tadi. Ya kalau sholatnya memang sholat yang bisa dikosor, ya dikosor. Dan boleh dijamak juga, kita tahu. Di atas pesawat dia sholat zuhur dan asar. Di atas pesawat ya. Tapi kalau mungkin sholatnya anak ketika landing, insya Allah bisa sholat. Ya ketika landing dia sholatnya dijamak dan dikosor. Karena hukum qasar ini khusus buat musafir. Walaupun kerjaannya kru pesawat ini ya musafir terus dia sebenarnya ya. Tapi tetap hukumnya dia musafir. Nggak ada orang itu mukim di atas pesawat ya. Tetap dia musafir di atas pesawat. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Baik Ustaz, yang selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Apakah seorang istri boleh ikut sholat berjamaah bersama suami di masjid? Lalu Ustaz, kapan waktunya suami sholat bareng istri di rumah jika laki-laki diharuskan berjamaah di masjid? Jazakumullah khairan. Nah, subhanallah jamaah. Jadi kadang-kala ada perempuan yang mengatakan, ana kepingin suami ana jadi imam. Bukan imam sholat. Jadi imam apa? Jadi imam dalam kehidupan ini. Jadi imam, jadi komandan, jadi pemimpin yang mengajak istrinya ke surga Allah Azza wa Jalla. Kalau mungkin ditanya, kapan Nabi SAW jadi imam buat istri-istri? Kapan beliau jadi imam? Perempuan boleh sholat berjamaah di masjid. Bahkan Nabi SAW bersabda, La tamna'u ima Allah masajid Allah. Wa buyutuhunna khairun lahun. Kalian jangan melarang hamba-hamba wanita Allah itu untuk ke rumah Allah. Jangan dilarang. Berarti mereka harus izin sama suami kalau mau ke masjid. Ketika minta izin, suami nggak boleh melarang istrinya ke masjid. Dan rumah mereka lebih baik daripada sholat di masjid sebenarnya. Lebih baik buat mereka, rumah mereka. Tapi kalau perempuan kadang-kala, ya Allah Ustaz, ana kok ya merasa jenuh di rumah ya. Ana kepingin sholat subuh di masjid sama suami. Nggak apa-apa, fadl. Atau karena memang ada kajian di masjid, silahkan, nggak apa-apa. Tapi ingat, lebih baik dia sholat di rumahnya. Kemudian kalau ditanya, kapan suami jadi imam di rumah? Suamimu itu sepanjang hidup adalah imam buat dirimu. Jadi jangan nunggu sholat baru suami jadi imam. Jadi kalau suaminya nggak sholat berarti nggak jadi imam. Suami itu imam yang sampai nanti di padang mahsyar dia akan ditanya tentang yang dia pimpin, yaitu istrinya. Kalau mau sholat berjamaah sesekali sama suami, silahkan sholat sunnah berjamaah. Umpamanya suami sholat malam berjamaah ya, atau sholat tarawih nanti berjamaah. Insya Allah itu kondisi-kondisi yang memungkinkan untuk engkau menjadi makmum buat suamimu. Jadi ada perempuan yang nggak merasa makmumnya suaminya, padahal dia selama hidupnya adalah bermakmum sama suaminya, tapi tidak dalam sholat ya, Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Ustaz, yang selanjutnya, Ustaz, bagaimana kalau misalnya kita telat bangun, misal subuh jam 4.30, jam syuruk 5:40, kita terbangun pada pukul 5.40 persis saat waktu terlarang sholat. Apakah kita langsung setelah bangun, berwudu, langsung melaksanakan sholat subuh dahulu, atau melaksanakan sholat qobliyah subuh terlebih dahulu, Ustaz? Padahal itu adalah waktu terlarang sholat. Na'am, barakallahu fikum. Ya ahibati fillah, bagi orang yang terjaga, terbangun dalam kondisi udah masuk waktu larangan sholat. Memang dia yang pertama bukan masuk larangan, dia udah keluar waktu sholat. Artinya dia sholat subuhnya udah habis. Dia bangun matahari terbit ya habis sudah. Berarti dia mengundurkannya sedikit, keluar waktu larangan dia ketika itu sholat subuh. Karena sejatinya waktu sholat subuhnya udah habis. Bukan bicara waktu larangan ya. Tapi pertama dia udah ketinggalan waktu sholat.
Sehingga di waktu larangan itu dia nggak sholat. Nunggu selesai waktu larangan tersebut, dia baru melaksanakan sholat subuhnya. Dan boleh jadi dia melaksanakan qobliyahnya, yang jelas ya dia sudah di luar waktu sholat ya. Dia bukan melaksanakannya di waktu subuh. Namun kalau kondisinya, ini orang tadi disebutkan waktu terbitnya matahari, waktu syuruknya 5.40. Dia punya waktu 2 menit nih. 2 menit. Maka dia laksanakan sholatnya. Karena dia melaksanakan sholatnya bukan di waktu larangan. Artinya dia memulai sholat subuhnya itu bukan di waktu larangan. Maka dia sholat subuh. Jangan dia sholat qobliyah subuh. Akhirnya dia kehilangan dua-duanya. Waktu qobliyahnya juga. Waktu sholat subuhnya yang akan hilang dari dia. Maka hendaklah dia, kalau memang masih ada sisa waktu, maka gunakan untuk sholat wajibnya. Terus gimana dengan qobliyahnya? Nanti diqodok sama dia. Dia mengqodoknya. Jadi ahibati fillah, bagi orang yang ya ketiduran dari sholat wajib tersebut sampai keluar waktunya, ya maka dia mengqodoknya. Kalau itu di waktu larangan, dia tunggu sampai keluarnya waktu larangan tersebut, baru dia melaksanakan sholat itu. Hada wallahu a'lam bis-shawab. Naam. Baik Ustaz. Selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz. Semoga Ustaz dan seluruh kaum muslimin selalu diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Izin bertanya, seandainya dalam safar kita memiliki banyak waktu luang, bolehkah kita tetap melakukan sholat wajib tanpa diqodok dan dikosor? Dan tapi sholat wajibnya dikosor Ustaz. Iya. Dan juga tetap melakukan sholat sunnah rawatib. Syukran barakallahu fik. Naam, barakallahu fikum, mahibati fillah. Bagi orang yang hendak memperbanyak sholat. Tadi dikatakan dia musafir, dia punya banyak waktu luang. Bagaimana kondisi dia? Sholatnya dikosor. Jadi yang lebih utama, sholat dia tetap dikosor. Baik, bagaimana dia punya banyak waktu luang? Gunakan untuk sholat sunnah mutlak, gunakan untuk sholat duha, bukan rawatib, bukan yang qobliyah dan ba'diyah. Kenapa? Karena yang wajib engkau jadikan 2. Yang wajib dijadikan 2. Sehingga kalau memang ingin sholat, seharusnya yang wajib 4 lah gitu. Ini pernah ada kisah Abdullah bin Abbas kalau nggak salah, ketika dia ada orang yang sholat ba'diyah ya, padahal sholatnya udah dikosor, maka dia katakan, kalau engkau mau ba'diyah, seharusnya kita sholatnya itu 4 rakaat, tapi ini sholatnya dikosor gitu loh, 2 rakaat. Sehingga karena sholat wajibnya dikosor, nggak perlu kita qobliyah ba'diyah. Namun bagaimana kalau orang itu kepingin memperbanyak sholat? Alhamdulillah ada sholat-sholat sunnah mutlak ya. Ada sholat duha, ada sholat malam, dan kita tahu Rasulullah SAW ketika beliau safar ya, beliau tidak meninggalkan sholat witir dan 2 rakaat sebelum subuh. Itu selalu beliau jaga. Ketika beliau menaklukkan kota Mekah, beliau sholat di waktu duha 8 rakaat. Ada yang menyebutkan sholat itu adalah sholat kemenangan, dianjurkan ketika ya Allah memberikan kemenangan untuk melakukan sholat 8 rakaat, khususnya bagi pemimpin pasukan tersebut ya. Jadi seperti itu, perbanyak sholat sunnah, bukan yang rawatib, tapi sholat-sholat sunnah yang mutlak. Sholat malamnya silahkan, kalau bicara sholat malam, tafadhol. Nabi SAW, witirnya itu kadang-kala beliau, ya kalau witirnya 11 rakaat, maka 2-2. Tapi kalau 9 rakaat, boleh 9 rakaat langsung witirnya. Duduk di rakaat ke-8, kemudian tambah 1 rakaat, jadi 9 rakaat. Hada wallahu a'lam bis-shawab. Ya, Ustaz, yang selanjutnya, Ustaz, apakah ada yang namanya sholat hajat? Kemudian bagaimana tata caranya? Dan kalau misal dalam sholat-sholat tersebut, bolehkah di saat sujud kita membaca doa dengan menggunakan bahasa Indonesia? Masya Allah. Nah, barakallahu fiik ya. Berkaitan dengan sholat hajat ini, artinya sholat ketika ada keperluan. Ada sebuah hadis yang menyebutkan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam kana idza hazabahu amrun laji'a ila shalah. Beliau alaihi salatu wassalam ketika ada permasalahan, beliau akan melarikannya ke sholat.
Jadi ada sebabnya. Ada sesuatu yang menyebabkan orang itu perlu memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Kadangkala umpamanya ada keluarganya yang sedang mau operasi ini itu, dia ya Allah gimana kondisinya itu. Kemudian dia sholat mohon sama Allah Azza wa Jalla. Maka itu diperbolehkan. Dan ini bebas waktunya asalkan tidak di waktu larangan. Ahibati fillah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menjadikan sholat ini sebagai tempat bermunajat, memohon kepada Allah Jalla Jalaluhu. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Anda akan bacakan hadis ini yang dijadikan dalil atas disyariatkannya sholat hajat. Artinya sholat hajat, sholat ketika ada perlunya ya. Bahwa Nabi SAW bersabda, "Man kanat lahu ilallahi haja, atau ila ahadin min bani Adam falyatawadda." Barang siapa yang punya keperluan kepada Allah atau kepada manusia, hendaklah dia mengambil wudu, kemudian dia sholat, dia memuji Allah Azza wa Jal. Pokoknya dia berdoa memohon kepada Allah SWT. Niscaya Allah Azza wa Jal akan memudahkan bagi dia hajat dia. Namun sholat ini ya tidak ada bentuk khususnya gitu loh. Ada bacaan khususnya. Enggak. Ya sholat sunnah seperti biasa. Hadis yang tadi disampaikan itu, yang dijadikan dalil sebagai sholat hajat itu, didhaifkan oleh sebagian ulama. Akan tetapi secara umum, hadis-hadis yang saya menyebutkan Nabi kalau punya masalah, beliau akan sholat. Silahkan sholat. Mohon sama Allah Azza wa Jalla. Bentuknya bebas ya, sholat sunnah 2 rakaat tadi. Apakah boleh berdoa minta dengan bahasa Indonesia? Hukum asalnya, orang yang bisa bahasa Arab, maka dia doa dengan bahasa Arab, khususnya doa-doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dia baca dengan hal itu. Tapi gimana Ustaz, hajatnya Anda ini nggak bisa Anda minta dengan bahasa Arab gitu loh. Ya silahkan meminta dengan bahasa Indonesia. Ketika sujud, sebelum salam, dan bicara doa ketika sujud dan sebelum salam itu sejatinya bukan waktu sholat hajat aja ya. Tapi dalam semua sholat kita dianjurkan untuk memperbanyak doa ketika sedang sujud dan sebelum salam. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Ustaz, yang selanjutnya, Ustaz, bagaimanakah cara sholat kalau misalnya, nah kondisi pertama, kita dari Jakarta ingin ke luar kota, naik pesawat, misal zuhur jam 12, kita berangkat jam 11, kemudian kita sholat di bandara, zuhur di bandara, apakah itu kita sudah bisa jamak qashar, padahal kita masih di Jakarta ke Cengkareng masih dekat lah Ustaz. Apakah itu sudah terhitung qashar, sudah terhitung kita sudah safar atau belum? Atau dan yang kedua, bagaimana kalau misalnya kita dalam kebalikan, kita pulang dari kota tersebut ke tempat kita, kemudian sampai di tempat kita ternyata kita masih sholatnya di bandara juga, apakah kita sholat maghrib saja atau boleh maghrib dan qashar isya, padahal sebentar ini sudah masuk isya dan kita sudah dekat sama rumah kita di Jakarta. Barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau safar, beliau itu kalau sholat momennya zuhur, padahal beliau kalau berangkat sebelum zuhur, beliau keluar kalau sampai Dzul Hulaifah. Dzul Hulaifah ini hanya 11 kilo dari Masjid Nabawi ya. Beliau di situ sudah mengqashar dan menjamak sholatnya. Beliau sudah mengqashar sholatnya. Jadi zuhur sudah jadi 2 rakaat. Walaupun secara perjalanan belum dikatakan safar. Tapi mereka hendak melanjutkan perjalanan safar gitu loh. Apabila sudah berpisah dengan kotanya, dengan bangunan-bangunan kotanya, maka sudah diperbolehkan dia qashar.
bagi orang yang niat melakukan perjalanan safar. Ana rasa wallahu a'lam bishawab, orang-orang yang dari rumahnya menuju ke Cengkareng itu sudah keluar dari Jakarta ya, udah terpisah karena memang biasanya bandara itu berada udah di luar kota gitu. Sehingga ketika sampai ke Cengkareng dia sudah diperbolehkan untuk qashar sholatnya. Begitu pula tatkala pulang. Kapan terakhir dia boleh qashar? Dia boleh qashar kalau jamak sampai rumah masih boleh jamak ya orang tersebut. Tapi kalau dia bicara qashar, maka selama belum masuk ke kotanya, maka dia boleh qashar. Artinya kalau sudah sampai Cengkareng ya, belum sampai ke kota dia sebenarnya. Sebagaimana tadi ketika dia berangkat, dia beranggapan bahwasanya tempat itu ya tempat di luar kota yang walaupun belum sampai jarak safar, di situ dia sudah qashar, maka ketika pulang pun insya Allah dia masih diperbolehkan untuk qashar tatkala sampai ke bandara. Artinya dia belum masuk ke kota dan ke kampung dia. Kecuali orang ini rumahnya di dekat bandara gitu loh. Jadi dia ya udah nyampe ke kampung dia sebenarnya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ustaz, selanjutnya, Ustaz, bagaimana dengan memegang kemaluan? Apakah hal itu membatalkan wudhu, Ustaz? Barakallahu fikum. Na'am ahibati fillah. Masalah memegang kemaluan ini, apakah membatalkan wudhu atau tidak? Masalah ini ada khilaf di antara para ulama karena memang adanya dua hadis. Hadis yang pertama disebutkan di situ bahwasanya membatalkan wudhu. Di hadis yang lainnya Nabi menyebutkan alaihi salatu wassalam, ya, itu adalah bagian dari tubuhmu gitu. Jadi wallahu a'lam bishawab, ana lihat yang lebih berhati-hati memang berwudu habis menyentuh kemaluan. Yang lebih berhati-hati. Walaupun pendapat yang mengatakan tidak membatalkan wudu karena itu termasuk ya innama mudghatun minka hal huwa illa mudghatun minka, kata Nabi SAW, itu kan bagian dari tubuhmu gitu loh. Sehingga mereka berpendapat dengan hadis ini bahwasanya tidak membatalkan wudu. Namun yang lebih berhati-hati, yang menyentuh kemaluannya, lebih baik dia berwudu untuk keluar dari khilaf para ulama. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik Ustaz, yang selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, mengapa Rasul tidak pernah melaksanakan sholat sunnah syukrul wudu atau sholat sunnah wudu, walaupun beliau tahu itu yang menyebabkan Bilal masuk surga? Syukran, barakallahu fikum Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah, Nabi kita alaihi salatu wassalam, terkadang beliau itu ingin mengamalkan sebuah amalan, tapi beliau tidak melakukannya karena takut nanti memberatkan umat. Karena takut nanti memberatkan umatnya, beliau tidak melakukan hal itu. Seperti sholat taraweh, Nabi kenapa kemudian nggak pernah sholat berjamaah lagi gitu, taraweh? Karena beliau takut. Padahal sebenarnya dianjurkan sholat berjamaah dalam taraweh itu, tapi beliau meninggalkan hal itu karena takut memberatkan umatnya seperti itu. Dan hal itu pula mungkin yang menjadikan Nabi tidak melaksanakan sholat itu, tapi beliau telah menyetujui perbuatan Bilal, sehingga itu dalam hukum adalah sunnah, yang masuk sunnah takririyah, di mana Nabi alaihi salatu wassalam menyetujui apa yang dilakukan Bilal, sehingga para sahabat pun, umat pun dapat melakukan hal tersebut tanpa terbebani kalau ini harus dia lakukan ya. Jadi Nabi kadang-kala meninggalkan sesuatu yang beliau ingin melakukannya karena tidak ingin memberatkan umatnya. Barakallahu fiik. Sepertinya kita ke pertanyaan terakhir, di sini sudah mau masuk waktu asar soalnya. Nah, Masya Allah, pas Ustaz, Anda barusan mau ngomong. Tapi Ustaz, Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana pada saat tahiyatul awal dan tahiyatul akhir, kapan jari telunjuk tangan kanan diangkat Ustaz? Dan kemudian bagaimana kalau misalnya kita sujud, kening kita tidak terkena sajadah tapi terhalang mukena atau terhalang peci Ustaz? Jazakallahu khair. barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah.
Ya, berkaitan dengan mengangkat jari telunjuk ini juga masalah yang tidak ada dalil yang jelas ya kapan diangkatnya, sehingga sebagian ulama berpendapat dari sejak awal dia sudah mengangkat tangannya. Ada yang berpendapat lebih pas ketika tasyahud dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Berkaitan dengan orang yang sholat, maka memang hendaklah dia itu ya menyingkap pecinya sehingga keningnya itu mengenai lantai, mengenai tempat sujud dia. Begitu pula wanita ya, dia kan yang dia tutup itu bukan semua wajahnya, tapi yang dia wujud ada wajah terbuka sehingga ketika sujud seharusnya mengenai lantai. Kalaupun umpamanya tidak kena lantai karena tertutup peci, insya Allah tetap sholat dia sah dan tidak batal dengan hal itu. Nabi SAW mengatakan, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum. Aku diperintahkan sujud itu di atas 7 tulang. Yang pertama beliau menunjuk kepada jidatnya sambil menunjuk ke hidungnya. Jadi dahi sama hidung. Kemudian kedua tangannya. Kemudian kedua lututnya. Kalau bicara lutut nih, lutut mesti terhalang ya. Nggak ada orang sujud agar lututnya kena lantai dia buka lututnya, enggak. Dia akan menutupi lututnya. Kemudian dua jari-jari kaki. Jadi 7. 2 di kaki atau 2 di kaki, kemudian tambah 2 di lutut tadi, kemudian 2 di tangan jadi 6, kemudian dahi dan hidungnya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila yang sampaikan benar itu dari Allah Azza wa Jal. Kalau ada yang salah dan kurang tepat itu dari diri Anda pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Ana kembalikan ke moderator. Jazakumullahu khair.